Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari, NIM 17401000212, Prodi Perbankan Syariah, semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu Dr. Muhammad Raihan Daulay, MA, mata kuliah Islam dan Budaya Tapanuli. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah ini yang tujuannya untuk memenuhi tugas akhir dalam perkuliahan mata kuliah ini. Tema yang akan saya paparkan dan jelaskan adalah tentang MARPG-PG dalam pandangan Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari MARPG-PG. MARPG-PG merupakan bentuk interaksi sosial keagamaan dalam rangka membantu membumikan pernikahan sebagai sunnah Rasul yang memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Interaksi sosial keagamaan dengan latar belakang kebutuhan antar individu dan kelompok dalam meringankan beban yang dianggap berat menjadi hal menarik dari kegiatan ini. Tradisi MARPG-PG juga sering disebut dengan Martahi. Tradisi MARPG-PG di kalangan masyarakat Batak Angkola atau masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu sebagai bentuk interaksi yang terstruktur dalam mengatasi permasalahan mahar dalam pernikahan. Motif tradisi MARPG-PG yaitu sebagai bentuk dari sebuah identitas sebagai masyarakat muslim yang memiliki karakter ta'awun atau tolong-menolong, saling membantu dalam rangka membumikan pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya memberi. Proses pelaksanaan MARPG-PG yaitu yang pertama, menaking boru atau Raja Hulu Balang dari desa calon pengantin laki-laki menyuruh pihak suhud untuk menemui keluarga pengantin perempuan. Yang kedua, makhobar, yaitu musyawarah yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga tersebut. Yang ketiga, mandohoni atau menyebarkan undangan. Yang keempat, pihak suhud menyediakan hidangan bagi para undangan dan para undangan memberikan dana bantuan kepada suhud. Yang kelima, uang yang terkumpul dimohonkan kepada raja agar memberikan izin untuk dimanfaatkan. Yang keenam, yaitu pihak raja pun mengizinkan dana tersebut untuk digunakan oleh pihak pengantin. Yang ketujuh, yaitu untuk pengembalian dana tersebut, pihak suhud harus menghadiri acara-acara martahi yang diadakan orang yang telah memberikan bantuan sebelumnya. Begitulah yang dinamakan tolong-menolong dalam tradisi MARPG-PG di daerah Tapanuli Selatan. Jenis-jenis martahi yaitu yang pertama, tahi ungut-ungut atau tahi ulunitan. Pada tahi ini biasanya terjadi musyawarah antara suami istri yang dilakukan di dapur pada saat istri sedang memasak dan suami sedang minum kopi di sebelahnya. Kemudian istrinya menceritakan tentang anak perempuan mereka. Tahi ini dilaksanakan antara suami dan istri di dalam rumah. Mereka ingin menyampaikan kepada kahanggi dan anak boru bahwasanya anak perempuan mereka telah dilamar. Oleh karena itu, suami dan istri ingin meminta pendapat kepada kahanggi dan anak borunya mengenai calon menantu dan keluarganya. Yang kedua yaitu tahi unung-unung sibahuwe. Tahi ini dilakukan di sebuah gubuk pada waktu menjelang siang hari yang dihadiri oleh orang tua, kahanggi, dan anak boru untuk menceritakan bahwasanya anak perempuan mereka ingin menikah. Dan kesimpulannya, anak boru pergi untuk menyelidiki keluarga calon menantu, melihat bagaimana keadaan rumah, keadaan saudara, dan kaum kerabatnya. Dan di sini juga anak boru disuruh untuk bertanya kepada keluarga calon menantu tersebut. Yang ketiga yaitu tahi sabagas atau tahi dalian natolu. Tahi ini dilaksanakan oleh mora, kahanggi, anak boru dari pihak perempuan. Tahi ini dilaksanakan di rumah anak dari perempuan bahwasanya ingin menceritakan kepada mora, kahanggi, dan anak boru bahwa telah diselidiki keadaan keluarga dari pihak laki-laki. Yang keempat yaitu tahi sahuta pashat karejo. Tahi ini dihadiri oleh hato bangon, harajaon, dan dalihan natolu. Di dalam tahi ini disediakan sirih untuk dipersembahkan kepada harajaon agar bisa terlaksanakan tahi ini. Dan pada tahi ini disediakan makanan karena kaum kerabat akan berkumpul di rumah pihak yang ingin melaksanakan pesta ini. Yang kelima yaitu tahi godang. Dalam tahi ini hadirlah kaum sisolkot, hato bangon, harajaon, orang kaya luwat, dan raja panusunan bulung. Dalam tahi ini juga dilaksanakan dengan menggunakan burangir atau sirih.
Dan dalam tahi ini disediakan makanan untuk memotong kambing karena akan melaksanakan tahi godang. Yang keenam yaitu tahi harwaya bulung atau maralokalok harwaya bulung. Setelah selesai dilaksanakan kerja tersebut, datanglah semua para raja ke pesta ini. Dalam hal ini sudah dipersiapkan, yakni sudah menaikkan gondang. Di sini hanya melaksanakan pesta di kedatangan raja-raja. Tahi ini disebut tahi harwaya mardomo bulung atau maralokalok harwaya bulung karena di dalam tahi ini semua raja-raja hadir dari semua kampung. Selanjutnya, bagaimana tradisi mar-PGPG dalam pandangan Islam? Yaitu, jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka mar-PGPG bertujuan untuk menolong dalam kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa mar-PGPG merupakan bentuk solidaritas yang dapat membantu siapapun yang akan menikah. Indahnya tradisi tolong-menolong, saling peduli, dan saling membantu saudaranya sangatlah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu bentuk tolong-menolong tersebut adalah dengan adanya tradisi mar-PGPG yang sudah sangat membudaya dan selalu eksis selama bertahun-tahun lamanya di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah tradisi mar-PGPG merupakan bagian dari wujud kerjasama sosial dalam bentuk interaksi yang terstruktur dalam mengatasi mahar di masyarakat. Tujuan mar-PGPG sebagai tradisi ternyata memiliki tujuan yang sangat menarik, yaitu untuk membantu masyarakat atau pihak laki-laki yang hendak menjemput pengantin wanita untuk dinikahi. Proses pelaksanaan mar-PGPG yaitu manaking boru, makkobar, mandohoni, pihak suhud menyediakan hidangan bagi para undangan dan para undangan memberikan dana bantuan kepada pihak suhud. Uang yang terkumpul dimohon kepada raja agar memberikan izin untuk dimanfaatkan. Pihak raja pun mengizinkan dana tersebut digunakan. Untuk pengembalian dana tersebut, pihak suhud harus menghadiri acara-acara martahi yang diadakan masyarakat selanjutnya. Jenis-jenis martahi yaitu ada 6. Yang pertama, tahi ungut-ungut atau tahi ulunitat. Yang kedua, tahi unung-unung sibahue. Yang ketiga, tahi sabagas atau tahi dalian natolu. Yang keempat yaitu tahi sahuta pashat karejo. Yang kelima, tahi godang. Dan yang keenam, tahi harwaya mardomo bulung atau maralokalok harwaya bulung. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang tradisi mar-PGPG dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.